di hadapan Tuhan dan di hadiratnya. Kami memberi hormat, syukur, terima kasih kepada Tuhan karena anugerah-Mu besar dan berlimpah bagi kami. Kebaikan Allah boleh kami nikmati sampai pada siang hari ini. Kalau kami boleh berada di rumah Tuhan ini, semua karena anugerah Tuhan. Kedua mempelai yang telah hadir dalam ruangan ibadah ini, sebentar mereka akan diteguhkan dalam nikah yang kudus. Tapi sebelumnya juga saat ini kami ingin mendengar firman. Mari Tuhan sampaikan dalam isi hati dasar utama khusus bagi kedua mempelai membangun keluarga, rumah tangga, keluarga mereka di dalam Tuhan. Urapi pemberitaan firman, urapikan semua yang kami sambut firman-Mu, kami terima firman-Mu dengan iman dan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, dua mempelai seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat siang. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan salam bahagia, salam sukacita bagi kita semua yang hadir di ibadah yang berkaitan dengan kasih hari ini, dan juga khususnya kepada kedua mempelai hari ini, Sarah dan Elisa. Hari ini merupakan suatu momentum yang luar biasa bagi anak kedua. Hari ini anak kedua akan memulai satu kehidupan baru, keluarga baru, keluarga yang berkati. Dan hari ini baru start untuk anak kedua menjalani sebagai suami istri. Puji nama Tuhan. Setiap kali saya juga sering sampaikan dalam setiap momen seperti ini, bahwa ibadah seperti ini bersatu ibadah yang celebrate perayaan, satu ibadah yang penuh dengan kegembiraan, ya, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena ibadah yang berkaitan dengan kita menyambut satu keluarga yang dimana Alkitab katakan pernikahan atau perkawinan itu adalah institusi yang didirikan oleh Allah sendiri, lembaga yang dibangun oleh Tuhan sendiri. Adam dan Hawa itulah keluarga pertama, suami istri yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi keluarga perkawinan itu made in Tuhan, Allah yang menciptakan. Itu saya katakan, untuk satu ibadah di momen seperti ini, kita harus merayakan dengan satu kegembiraan yang luar biasa, bukan kesedihan. Karena ini suatu sambutan yang luar biasa, di mana kedua insan dipersatukan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Ada hal yang penting yang perlu saya tekankan di sini. Seperti yang saya lihat di dalam undangan pernikahan dari kedua mempelai. Ayat yang begitu menarik, dan saya perhatikan kenapa ayat ini tertera di undangan ini. Berarti ada hal yang perlu dan penting untuk bagaimana kedua pasangan, kedua calon mempelai yang akan menjadi suami istri harus memaknai. Bukan hanya satu slogan, ya, bukan hanya satu bagian kalimat firman Allah yang kita sampaikan dalam undangan itu, tapi bagaimana kita memaknai, mengaplikasikan, bahkan mempraktekkan itu dalam perjalanan hidup sebagai suami istri dalam keluarga yang dipersatukan oleh Tuhan. Sebab itu saya akan kutip ayat ini dalam kitab 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat berbunyi demikian.
Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Alkitab dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Kasih itu sangat sabar dan baik hati. Tidak pernah cemburu atau iri hati. Tidak pernah sombong atau tinggi hati. Ini firman Tuhan. Jadi apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan di dalam firman Allah ini adalah satu hal yang penting di mana setiap orang percaya, setiap anak Tuhan, bagaimana kita memaknai firman ini, menghidupkan firman ini, dan melakukan atau mengaplikasikannya itu dalam hidup kita. Hal yang terburuk seringkali terjadi dalam hidup rumah tangga kita. Hidup perkawinan dari suami istri itu adalah karena setiap pasangan tidak memaknai ayat yang apa yang sudah kita baca. Mungkin suami tidak sabar atau kurang sabar atau sebaliknya istri. Maka terjadilah percekcokan di dalam rumah tangga. Terjadilah hal-hal yang buruk di dalam rumah tangga. Karena mungkin sesama pasangan tidak kurang sabar. Atau tidak sabar akan sesuatu yang dialami dalam perkawinan. Ada suatu keluarga baru. Dia datang ke kantor gereja. Dia baru saja beberapa tahun menikah. Lalu menyampaikan, Pak Pendeta, sepertinya keluarga kami, perkawinan kami bubar saja. Kenapa? Apa alasannya? Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Di dalam perkawinan Kristen, Alkitab katakan, firman Tuhan katakan, tidak ada perceraian kecuali maut yang memisahkan. Apa alasannya? Ternyata ada orang ketiga. Siapa orang ketiga? Keluarga itu sendiri. Orang tuanya tidak sabar menanti cucu. Belum dapat juga. Belum datang juga keturunan. Baru berapa tahun? Saya katakan bagaimana Abraham itu sabar dengan Sarah menunggu 25 tahun. Baru datang lahirlah Ishak. Anda berdua saya katakan baru 2 tahun. Mau hampir 3 tahun menikah. Nah ini karena kurang sabar orang tua mereka. Sehingga bagi pasangan suami istri tidak ada masalah. Yang masalah orang tuanya. Akhirnya mulai macam-macam. Karena orang tua tidak sabar. Udahlah. Daripada repot-repot udah. Ubar saja kalian dua. Ceraikan saja. Mungkin istrimu mandul. Mungkin ada penyakit. Saya katakan, hal-hal inilah yang perlu kita jaga dalam hidup perkawinan. Karena sering terjadi dalam rumah tangga, goncang rumah tangganya, hancur keluarga pernikahannya karena tidak sabar. Tapi Alkitab ini perlu kita maknai, khususnya buat Sahat dan Elizabeth. Ini sesi kedua sebetulnya. Sebab sesi pertama tadi jam 8 juga ada pernikahan. Ada satu pasangan yang menikah juga. Yang baru selesai tadi. 10:30 saudara. Jadi perhatikan. Bagaimana kita memaknai firman Tuhan dalam hidup perkawinan kita. Itu akan menentukan bahagianya, harmonisnya rumah tangga kita. So itu Paulus memberi penekanan di sini. Bahwa apa yang perlu kita miliki sebagai orang percaya. Khususnya dalam mengarungi kehidupan bahtera rumah tangga kita. Perkawinan itu sendiri adalah bagaimana pasangan suami istri itu harus sabar.
harus sabar. Ketika mungkin istri terlambat bangun dan belum buat sarapan pagi, suami harus sabar. Terkadang kan suami buru-buru, ya, pekerjaan menanti. Tapi harus belajar sabar. Supaya jalannya, langkahnya rumah tangga kita selalu awet, langgeng. Sampai di mana kita mempertahankan dan mencapai kelanggengan dalam rumah tangga. Firman Allah memberi jalur yang tepat. Perlu setiap pasangan dalam rumah tangga itu memiliki hati, roh yang sabar. Haleluya. Sabar dan baik hati. Ini dikatakan oleh Alkitab. Yang perlu ditanamkan dalam hidup kita orang percaya. Untuk supaya kehidupan kita, bagaimana kita melihat pertolongan Tuhan itu nyata selalu hadir dalam dan kita rasakan dalam hidup kita. Kesabaran itu perlu untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita, di keluarga kita, di pekerjaan kita. Kadang-kadang ketika kita tidak sabar, kita mulai ambil jalur yang lain. Ya. Mulai mencari jalan yang supaya cepat. Ada orang kan, supaya ingin cepat kaya, dia tidak sabar dengan bisnisnya yang belum juga naik-naik. Dia mulai cari jalur lain. Cari jalan pintas. Pergi ke orang pinter, paranormal, tanya bagaimana cara supaya bisnis bangun. Pergi ke dukun, tanya bagaimana supaya ada pemanis untuk bisnisnya. Ini keliru, saudara. Mungkin pertama menjanjikan. Tapi saya mau katakan, semua yang kita lakukan di jalur yang bukan jalur Tuhan, ujungnya itu akan menyakitkan kita. Akan membuat kesedihan mendalam di hati kita. Akan ada kekecewaan. Begitu juga dalam rumah tangga, dalam perkawinan. Betapa indahnya kalau suami istri itu saling sabar. Amin. Saat Elizabeth belajar sabar. Orang sabar disayang Tuhan. Orang sabar dikasihi oleh Tuhan. Tapi kadang-kala kan kita tidak sabar. Ya. Saya juga kadang pendeta, kadang-kala tidak sabar. Tapi harus belajar untuk sabar dan baik hati. Ini karena rusaknya rumah tangga itu karena ada kecemburuan dan iri hati yang mulai menguasai hati kita. Jadi apa yang disampaikan Rasul Paulus tentang kasih di sini adalah bukan karena perasaan kita. Tapi apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus ini adalah satu sifat Allah yang harus tertanam di hati manusia. Ketika sifat Allah itu tertanam di hati kita dan menguasai hati kita, maka sifat kasih inilah yang akan membawa kita maju dan menikmati satu kebahagiaan yang luar biasa. Baik kehidupan pribadi kita, bahkan perkawinan kita. Jadi apa yang disampaikan oleh firman ini bukan satu keadaan perasaan, wah aku mengasihi kamu. Tidak, tapi benar-benar ini sifat yang harus kita meteraikan di hati kita. Menjadi dasar untuk bagaimana kita membangun rumah tangga kita. Menjadi rumah tangga yang bahagia selama-lamanya. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti perjalanan hidup kita tidak ada problema. Ada problema. Kita hidup di dunia ini banyak problemnya. Tapi ketika kita belajar untuk hidup di dalam kasih, maka kasih itu yang akan menuntun kita. Dan ini yang harus ditanamkan di setiap hati pasangan suami istri dalam hidup perkawinan mereka. Kemudian ditekankan di sini, kasih itu tidak pernah sombong atau
tinggi hati. Nah, segala sesuatu yang kita jalani dalam hidup kita di dunia ini sekalipun berat, tapi ketika kasih itu yang menguasai kita, kasih itu yang akan menekan untuk di hati kita tidak lahir kesombongan dan juga tinggi hati. Dan saya berharap hari ini Sahat dan Elizabeth memiliki roh yang sama, hati yang sama untuk menjalani hidup pernikahan ini dengan selalu hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Maka disitulah akan mengalir berkat-berkat Tuhan. Apa yang kita cita-citakan untuk keluarga kita, Tuhan akan kerjakan dan lakukan dalam rumah tangga kita. Di dasar-dasar inilah yang perlu kita maknai, khususnya Sahat dan Elizabeth hari ini, yang akan diberkati, diteguhkan dalam nikah kudus ini. Pegang firman Tuhan. Maknai firman ini dalam hidup kita. Karena ini hal yang penting bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya, bahkan hidup sebagai keluarga, sebagai suami istri. Mari kita lihat Efesus pasal 5 ayat yang ke-22. Efesus 5 ayat 22. Ini hal yang perlu dipraktekkan dalam hidup sebagai suami istri. Firman Tuhan katakan, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu." Ayat 25. "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ini salah satu mandat daripada Tuhan untuk para suami istri. Ada tanggung jawab, tongkat yang diberikan oleh Tuhan, yang akan membawa keluarga itu diberkati, hidup harmonis dan bahagia ketika kita menjalankan tanggung jawab kita masing-masing sebagai suami istri. Dan kuncinya itu ada pada kasih itu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu yang ada di sini juga, yang mungkin sudah lama hidup sebagai keluarga dalam pernikahan, masihkah kasih itu sebagai yang terutama dalam hidup rumah tangga kita? Masih adakah istri-istri yang selalu hormat tunduk kepada suaminya, dan sebaliknya suami mengasihi istrinya? Saya sering kali sampaikan, waktu baru pacaran, waduh, semua terasa manis dan semua indah. Tapi setelah menikah, waktu muda pacaran tidak pernah lepas tangannya, selalu berpegang tangan. Tapi setelah menikah, suami sudah lari jauh 200 meter, istrinya tertinggal di belakang. Di mana kasih itu? Tapi tidak ada di sini ya. Dan saya harap ini juga bukan sama Sahat dan Elizabeth. Tapi apa yang Anda telah bangun dari masa muda Anda untuk masuk ke dalam rumah tangga, itu harus dikembangkan. Waktu masih pacaran, ajak makan. Mungkin setiap hari. Dek, di mana? Ayo makan sama abang. Tapi setelah menikah, gak pernah lagi diajak. Ayo kita makan.
Enggak. Tapi saya harap tidak untuk Sahat dan Elizabeth. Kalau ada kasih, kasih itu akan memberikan kita hati yang sabar, hati yang baik, tidak cemburu, tidak sombong, tidak iri hati. Makasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar, kami terima pada siang hari ini. Biarlah kami belajar memaknai firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, bahkan dalam hidup pernikahan, rumah tangga, keluarga kami. Tanamkan meteraikan firman ini di setiap hati kami, khususnya hari ini bagi kedua mempelai Sahat dan Elizabeth. Biar firman Allah ini menjadi pegangan mereka untuk mereka menjalani hidup mereka sebagai suami istri di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.